Baik, dari hamba Allah, izin bertanya, anak seorang istri yang sering minta maaf pada suami tapi suami keras kepala yang tidak mau memaafkan. Bagaimana Ustaz? Nasihatnya. Tafadhol Ustaz. Insya Allah keras kepala. Memang kepala harus keras ya. Taib. Ya pertama yang namanya seseorang dalam berumah tangga itu pasti ada masalah. Dan karakter orang berbeda-beda. Suami, istri berbeda-beda. Itu harus kita saling memahami, saling memaklumi. Oleh karenanya sebelum minta maaf, hindari dulu untuk meminta maaf. Maksudnya hindari meminta maaf bagaimana? Hindari melakukan kesalahan yang bikin dia jengkel. Sehingga kita nggak perlu untuk minta maaf gitu kan. Nah, jadi kita berusaha sebagai seorang istri, hindari hal-hal yang membuat suami kita jengkel. Membuat suami kita marah. Sehingga ketika kita minta maaf pun dia nggak memaafkan kita. Gitu. Nggak memaafkan kita karena kita tahu wataknya dia seperti itu. Oleh karenanya kalau memang kita sudah tahu bahwa dia wataknya keras seperti itu, ya berarti mari kita sebagai seorang istri ya berusaha untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk tidak membuat dia jengkel dan marah, ya sebisa mungkin. Kalau memang itu adalah sudah diusahakan seoptimal mungkin, ya, tapi ternyata memang karakternya suami seperti itu, maka pertama kita sudah minta maaf itu sudah suatu hal yang benar. Ya, sifat seorang istri yang solehah itu kalau memang salah ya minta maaf. Ya, minta maaf. Dan itu sifat seorang yang beriman. Ya, wal afina anin nas, dan mereka itu suka memaafkan orang lain. Ya, demikian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, salah satu sifat istri yang solehah itu kalau suaminya marah maka dia taruh tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia mengatakan saya tidak bisa makan kecuali sampai kamu ridho kepada saya. Jadi minta maaf kepada suami, ya, dan hendaknya bagi para suami untuk berjiwa besar, ya, untuk saling memaafkan, karena siapa sih manusia yang nggak pernah salah? Ya, suami, istri juga pernah salah, suami juga pernah salah, maka kita harus saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh egois, tidak boleh sombong, ya, enggak, ya, harus saling memaafkan. Kunci rumah tangga bahagia itu salah satunya adalah bagaimana kita memaafkan. Karena kalau nggak memaafkan, hancur rumah tangga. Siapa yang nggak pernah salah? Kita bukan malaikat, istri kita juga bukan bidadari. Ya, pasti dalam rumah tangga itu ada kesalahan, pertengkaran. Rumah tangganya Nabi aja pernah tengkar loh, ya kan? Aisyah pernah banting piringnya, ya, karena cemburu gitu ya. Itu rumah tangganya Nabi, apalagi rumah tangga kita itu, yang akhlak kita jauh banget dari Nabi SAW, ya, sejauh langit dan bumi. Kalau rumah tangga Nabi aja yang akhlaknya begitu baik masih tetap ada pertengkaran, apalagi di rumah tangga kita. Jadi pertama usahakan terlebih dahulu tidak membuat suami kita jengkel gitu ya, marah. Yang kedua, kalau memang sudah terjadi ya, namanya manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, tetap minta maaf. Terlepas dari suami itu memaafkan atau tidak, yang pasti ya, yang utama adalah bagaimana kita sudah meminta maaf. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya bagi para suami ya untuk meminta maaf kepada untuk memaafkan.